Ini kalau tunjangan rumah, kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Bayangin 580 anggota DPR kalau rumahnya dia masing-masing beda-beda tuh kasusnya. Misalnya kayak gue 3 periode nggak pernah tahu rumah jabatan misalnya. Nah itu biaya perbaikan terus dikerjain kalau ada kerusakan. Nah, bayangin kalau akhirnya terus-terusan tiap tahun demikian bengkak, makanya dikasih tunjangan tunai lebih ringan. Berarti emang kalau untuk biaya kerusakan, renovasi gitu-gitu emang beda setiap ini masing-masing? Beda, masing-masing rumahnya itu punya problem yang beda-beda. AC-nya, hordengnya, dapurnya, gasnya, nah itu lebih mahal. Berarti dengan adanya tunjangan rumah ini sebenarnya rumah dinas ini kepake apa sih Bang? Enggak, rumah dinas kan udah semua nggak dipakai lagi, udah dikembaliin ke negara. Jadi biar negara yang mempertanggungjawabkan itu. Tapi kita anggota DPR setelah dikasih tunjangan 50 juta itu adalah untuk bisa istilah kata ngontrak lah atau fasilitas yang didapat bagian dari personalnya dia. Oke. Kalau di medsos kan ramenya gini Bang, dengan biaya tunjangan rumah yang 50 juta itu ada yang bilang kok niat empati banget sih, indis ekonomi katanya gitu. Karena lihat dari kondisi masyarakat yang kayak gini, ada anggota DPR yang dikeluarin nih Bang tunjangan yang melekat sama tunjangan yang lain gitu. Iya, kan kalau dijabarin kan sekarang banyak tuh. Republik kita itu senang ngeliat orang susah, nggak senang ngeliat orang senang. Tapi kan kita sebagai anggota DPR, jabatan publik yang punya kerja-kerja, yang dimana kalau ngomong diruntuhin, siapa sih yang nggak punya rasa empati kepada masyarakat? Pasti ada. Cuman kan masing-masing orang anggota DPR tidak pernah melihatkan secara nyata hari-harinya suka memberikan satu bantuan kepada halayak masyarakat. Misalnya kayak gue contoh gitu di Dapil, itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada. Nah kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan yang nggak perlu dipublikasikan kebanyakan orang. Kan ada orang yang suka publikasi, ada orang yang nggak suka misalnya gitu. Nah itu rasa empati masyarakat, pejabat publik yaitu DPR memberikan perhatian kepada masyarakat. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, fantastis, enggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, gila DPR semau maunya gitu, dapat duit seenak-enaknya ngelakuin hal enggak. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat tanpa perlu dikasih tahu ini uang gajian gue kasih ya sama kalian semua, enggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya, itu istilah. Tapi lagi-lagi teman-teman anggota DPR 580 anggota DPR ini adalah punya empati, keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing. Oke?